Siapa yang berkata fa'il dari qala Muhammadun Muhammad, huwa bermula Muhammad, khabar dari huwa adalah ibnu Maliki, anak laki-laki dari Malik. Setiap kita mengucapkan qala pasti ada maqulu qaulin. Mana maqulu qaulin? Isi dari ucapan qala itu yang mana? Ahmadu Rabbi, Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Jadi maqulu qaulin atau maf'ul bih dari qala adalah Ahmadu, muji sapa ingsun. Ahmadu, memuji siapa saya. Maf'ul bih dari Ahmadu, hamida yahmadu, hamida nahmadu, hamida ahmadu, pakai hamzah mudhara'ah, saya artinya. Rabbi, akan Tuhan saya. Rupanya Allah, Gusti Allah. Perhatikan, ada kata-kata khaira maliki yang karakternya beda dengan Rabbi. Rabbi adalah isim ma'rifat. Allah juga isim ma'rifat. Tapi khaira maliki itu bukan merupakan isim ma'rifat. Karena demikian tidak bisa untuk kemudian misalnya ini kita jadikan sebagai naat. Khaira maliki, yang paling baiknya pemilik misalnya. Sebaik-baik pemilik itu tidak memungkinkan. Jadi pada akhirnya analisis itu menjadi sangat penting untuk misalnya mendeteksi kira-kira ini isim ma'rifat, ini adalah isim nakirah, itu sangat penting. Tawarannya para ulama apa Ustaz tentang khaira maliki? Memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai hal. Memungkinkan ditentukan sebagai isim yang dibaca nasab dengan membuang huruf, dengan membuang fiil, ya, amdahu seperti yang kemarin na'at maqtu itu khaira maliki. Ya, khaira maliki dalam keadaan sebaik-baik pemilik. Ya, sekarang saya akan mengurai satu bait dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Mungkin kalau seandainya tidak kita pikirkan, tidak kita coba komparasi dan seterusnya, ini bahasa tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita lihat, ini ada masalah. Kenapa kok ada masalah? Qala dengan menggunakan fi'il madhi. Ini madhi. Padahal ketika baru menulis ini, Ibnu Malik itu sama sekali belum menyelesaikan 1000 bait. Asumsinya ketika qala ditulis pertama, harusnya 1000 bait itu sudah selesai. Ya. Diperhatikan. Kenapa kok tidak yaqulu? Ya, ini kalau seandainya kita pikirkan ternyata ada masalah. Kenapa kok pakai qala? Kenapa kok pakai fi'il madhi misalnya? Kok tidak yaqulu, akan berkata? Gitu. Ini dibahas secara panjang lebar juga oleh para ulama. Inilah yang kemudian dalam bahasa Arab terkenal dengan awqa al-madhi mauqi al-istiqbal. Ya. Itu seperti itu. Jadi ada istilah awqa al-madhi mauqi al-istiqbal. Ini bab. Kenapa ini kok menjadi penting untuk kemudian ditegaskan? Karena kenyataan seperti ini ada di dalam Al-Quran. Ata amrullahi. Ini dibuat perbandingan. Ata ya'ti itsyanan. Ya, kalau seandainya kita menggunakan ata yaitu fi'il madhi, harusnya telah datang. Amrullahi, urusan Allah. Amrullahi maksudnya as-sa'ah, hari kiamat. Sampai sekarang belum ada kiamat. Ya. Kenapa kok kemudian dengan menggunakan fi'il madhi? Apa fungsi kalau seandainya sesuatu belum terjadi tapi kemudian kita menggunakan fi'il madhi? Apa itu? Inilah yang kemudian dipakai oleh Imam Ibnu Malik misalnya. Kenapa kok pakai qala? Kok tidak yaqulu misalnya? Itu sama persis dengan dibandingkan oleh para ulama di dalam Al-Quran ada kata-kata ata amrullahi. Tidak ya'ti amrullahi, tapi ata amrullahi. Awqa al-madhi mauqi al-istiqbal. Ya, awqa al-madhi mauqi al-istiqbal. Gitu. Menempatkan fi'il madhi pada tempat istiqbal. Kenapa? Alasannya, kalau yang saya lihat, alasannya istilahnya beda-beda, akan tetapi maksudnya sama. Alasannya adalah tahaqqul husul. Ini versi Imam Syatibi di dalam Alfiyah Syatibi. Ya. Ada juga, oh ini bukan
ada banyak, saya bukan Syatibi ini. Yang Syatibi itu adalah madhnunul wuqu'. Ya. Ada yang tahaqqukul wuqu'. Jadi memungkinkan kita menggunakan fi'il madhi untuk zaman yang akan datang kalau seandainya kita yakin bahwa apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu adalah tahaqqukul husul. Bahasa sederhananya adalah diyakini mampu kita lakukan, diyakini akan terjadi. Ata amrullahi, bagi orang yang beriman, as-sa'ah yang namanya hari kiamat itu pasti terjadi. Bagi orang yang beriman. Karena demikian, kita percaya pada itu. Ya, bagian dari hal yang gaib yang kita percaya. Ata amrullahi. Pakai fi'il madhi di sini, itu dikatakan oleh para ulama, ini karena tahaqqukul husul. Karena itu tahaqqukul wuqu'. Sesuatu yang nyata-nyata pada akhirnya akan terjadi. Meskipun belum terjadi. Jadi memungkinkan konteks istiqbal menggunakan fi'il madhi itu memungkinkan apabila apa? Apabila itu adalah tahaqqukul husul. Apabila madhnunul wuqu', apabila tahaqqukul wuqu'. Jadi kalau seandainya kemudian panjenengan ditanya, kenapa kok kemudian pakai fi'il madhi? Padahal Imam Ibnu Malik ketika menuliskan qala itu sama sekali belum menulis yang 1000 bait itu, alfiyah itu belum. Ya. Kalau seandainya ditanya, kenapa kok kemudian pakai fi'il madhi? Alasannya adalah tahaqqukul wuqu', tahaqqukul husul, dan madhnunul dhanna, madhnunul wuqu'. Ya, itu semacam itu. Jadi, ini yang saya katakan bahwa penting untuk kemudian ngaji alfiyah ini penting, sampean, kalau bisa fanatik. Karena saya mencoba untuk kemudian mengelaborasi sejauh yang saya mampu. Qala Muhammadun huwa banu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Saya sekarang berbicara tentang lafaz ibnun. Ya. Ibnun termasuk dalam kategori lafaz yang dikomentari oleh para ulama karena asalnya ini harusnya haknya dia adalah dinatan, menjadi naat. Yang biasa itu adalah qala Muhammadu bin Malik. Tidak qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Yang umum begitu. Jadi tidak pakai huwa. Yang umum itu begitu. Ya. Seperti yang kita sering tegaskan bahwa lafaz ibnun itu kalau seandainya misalnya ini ditentukan sebagai naat, diapit oleh dua alamiah, ada dua konsekuensi. Saya ulangi lagi, yang biasa kita pikirkan satu konsekuensi. Ketika lafaz ibnun diapit oleh dua isim alam, Muhammad dan Malik misalnya, kalau seandainya huwa ini misalnya dibuang, pembahasannya begitu. Karena sebenarnya ibnun dan ibnatun itu, kalau seandainya dia diapit oleh dua isim alam, dan tidak dimaksudkan susunan jumlah ismiyah, maka di situ kedudukan i'rabnya semua ulama yang kita baca, misalnya di Jami'ud Durus itu ditegaskan wasfan, itu sebagai naat. Ya sudah, ini dipersiapkan sebagai naat dan dimudhafkan. Ya sudah, kita anggap sebagai naat saja. Ya. Ini termasuk dalam kategori perkecualian. Kata-kata ghairu macam-macam itu kan juga begitu. Ya. Jadi konsep dasarnya yang namanya isim sifat, naat itu harus terbuat dari isim sifat. Tapi kalau seandainya ada informasi dari para ulama bahwa ibnun itu menempati isim mushtaq meskipun itu jamid, ya sudah. Pokoknya kalau seandainya kita bertemu lafaz ibnun dan diapit oleh dua isim alam dan di situ tidak dimaksudkan sebagai susunan jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah, maka itu langsung ditentukan sebagai naat. Ini bisa dicek di Jami'ud Durus Al-Arabiyah dan yang lain. Itu semacam itu. Ya. Apa konsekuensi kalau seandainya huwa di sini misalnya itu dibuang? Kalau seandainya ibnun itu kemudian diapit oleh dua isim alam dan kemudian di situ itu tidak dimaksudkan susunan jumlah mubtada khabar, di samping hamzahnya ini dibuang. Di samping hamzahnya ini dibuang. Juga di sini tidak boleh ditanwin. Nah, ini yang penting yang tidak pernah saya informasikan. Muhammadun itu kalau seandainya kemudian ini tidak ada huwa, itu langsung qala Muhammadu ba'nu. Ini tidak ditanwin berarti kalau seandainya bacaannya begitu. Bukan qala Muhammadunib. Muhammadunib. Karena tanwin itu begini. Muhammadun itu kalau tanwin itu begini berarti. Isim yang awalnya, isim alam yang awalnya ditanwin, ketika kemudian yang jatuh sesudahnya adalah lafaz ibnun, dan ibnun itu diapit oleh dua isim alam, maka konsekuensi ada dua. Yang pertama hamzahnya itu dibuang, yang kedua itu adalah tanwin. Pada isim alam sebelumnya itu adalah
itu dibuang. Ya, ini menjadi penting sebagai catatan. Jadi pertimbangan sampean itu akhirnya ada seperti itu. Kaidah mengatakan begitu. Ya, konsekuensi dari ibnun ketika diapit oleh isim alam dan dimaksudkan susunan jumlah mubtada khabar, maka di samping dia itu adalah dimudhafkan kepada selanjutnya, hamzahnya dibuang, dan tanwin yang jatuh sebelumnya itu, tanwin dari kalimat isim alam yang jatuh sebelumnya itu harus dibuang, sehingga bacaannya langsung qala Muhammadu ba'nu. Ada wacana itu, saya katakan ada wacana itu pada saat kita membahas tentang qala Muhammadun huwa banu Malik. Itu semacam itu. Ya. Karena ini awalnya itu memang dimaksudkan untuk naat, karena demikian maka ini para ulama itu tidak menganggapnya ini misalnya sebagai hal konsekuensi dari huwa ibnu Maliki yang jatuh setelah isim makrifat Muhammadun, ini makrifat. Ketika kita menemukan mubtada khabar jatuh setelah isim makrifat, setiap jumlah yang jatuh setelah isim makrifat maka itu ditentukan sebagai halul jumlah yang berkedudukan sebagai nasab. Ini tidak. Ini para ulama pada umumnya mengatakan ini adalah jumlatun mu'taridhatun. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Pokoknya yang paling penting sampean terus saja menghafal. Kalau seandainya menghafal, ya saya sendiri tidak hafal, gitu ya. Nanti kalau seandainya sampean itu ada kesulitan dalam memahami makna bait-bait itu kita bantu, kita analisiskan. Itu semacam itu. Maneman. Ada yang masih golden age, usianya usia emas yang kalau seandainya hafalan itu bisa cekat. Maneman kalau seandainya. Mari kita seriusi belajar ini. Begitu. Qala Muhammadun huwa banu Maliki. Ada masalah di situ kalau seandainya sampean mau, ini masih awal ya. Ada masalah di situ. Kenapa Malik kok tidak ditakdir? Ya. Kata-kata Maliki kok tidak Malikin? Semuanya ada masalah. Saya kepingin kita yang pemula itu membaca ini masalah dan butuh penjelasan secara ilmiah. Ya kita kalau seandainya mengatakan ya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki tidak ada masalah, tidak mentanwin kata-kata Malikin itu tidak ada masalah, ya biasa aja. Padahal sebuah kalimat isim tidak ditanwin kalau harus ada alnya. Harus karena dia adalah isim ghairu munsharif, harus dimudhafkan. Harus dalam konteks mabni. Malik ini bukan isim ghairu munsharif. Malik ini bukan nggak ada alnya di sini. Malik ini adalah bukan tidak dimudhafkan. Bukan termasuk dalam kategori isim mabni. Tapi kenapa kok kemudian tidak ditanwin? Sama dengan ini. Sama dengan ini. Ini kalau seandainya sampai melacak itu dalam bab wakaf, tapi harus ada tambahan li daruratis syi'ri. Dalam bab wakaf, bagaimana mewakafkan? Ya, dalam bab wakaf tapi harus ada tambahan li daruratis syi'ri karena ada darurat syair. Keterpaksaan yang itu dituntut oleh bait-bait nazam. Itu semacam itu. Ya, jadi qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Sekarang kita ahmadu rabbillah khaira maliki. Rabbi ada ya. Al-mudhaf ila ya'il mutakallim di sini. Kata-kata ahmadu rabbillah khaira maliki itu adalah jumlah. Ini adalah jumlah ini. Ini jumlah. Ya, ini jumlah. Ini menjadi maqulu qaulin dari ini. Enggak ada yang bagus ya. Ya, ini jumlah. Ahmadu rabbillah khaira maliki. Ahmadu itu adalah fi'il fa'il. Rabbi ini adalah mansubun ala ta'zim istilahnya. Jangan dianggap sebagai maf'ulun bihi. Tapi mansubun ala ta'zim. Ketika yang dibaca nasab itu adalah Allah, lafaz Allah. Ketika yang dibaca nasab itu adalah Rabbi, Tuhan. Tuhan saya, Tuhan panjenengan, Tuhan kita. Begitu. Maka tidak boleh disebut sebagai maf'ul bih, akan tetapi mansubun alat ta'zim. Karena demikian mura'atul adab itu sangat penting. Ini masalah ta'adduban, masalah etika. Ya, penting diperhatikan. Kata-kata Rabbi karena jatuh setelah fi'il muta'addi, kalau bukan kata-kata Rabbi, ini atas nama maf'ul bih. Kalau bukan atas nama Allah, lafaz Allah, itu namanya adalah maf'ul bih. Itu begitu.
Tapi kalau seandainya Rabbi, kalau seandainya Allah di sini, itu bukan atas nama maf'ulun bihi, tapi mansubun ala ta'zim. Karena demikian menjadi penting untuk adab. Orang yang berilmu harus beradab. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kita menemukan data sejarah di mana adab sangat diperhatikan, bahkan kadang-kadang itu sampai menabrak hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya. Dijelaskan di dalam banyak kitab ya. Yang kita baca misalnya di dalam kitab Tahqiqul Matlab misalnya. Tempat khutbahnya Nabi itu ada 3 tingkatan. Ya, ini masalah adab. Ya kalau seandainya kita mengikuti Nabi, harusnya ketika berkhutbah itu ada pada tingkatan yang di situ ditempati oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ini nyata. Ya, nyata seperti itu. Itu. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar ketika menjadi khalifah dan harus berkhutbah itu tidak menempati kalau seandainya ada jenjangnya begini misalnya seret. Ini jenjang pertama, jenjang kedua, jenjang ketiga, Nabi berkhutbahnya di sini. Ya. Mura'atul adab. Peduli, memperhatikan etika. Tapi Umar ketika kemudian Abu Bakar ketika menjadi khalifah tidak berani di sini. Harusnya kalau seandainya kita itba' Rasul ya harus di sini dong. Ya kan? Bagaimana Umar? Umar tidak berani di sini. Umar itu di sini. Nyata ini ada referensinya. Di dalam kitab Tahqiqul Matlab itu ada penjelasan seperti itu. Mura'atul adab. Itu bahkan harus diperhitungkan, harus didahulukan dalam konteks ketika ada hukum yang sifatnya furu'iyah begitu. Ya, begitu. Jadi panjenengan kalau jadi ilmuwan, yang namanya etika, yang namanya sopan santun, yang namanya adab, itu harus didahulukan. Kadang bahkan mendahulukan hukum yang sifatnya furu' misalnya begitu. Ya. Di dalam kitab itu juga dijelaskan bahwa Imam Syafi'i ketika harus berziarah ke makamnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i memiliki pandangan bahwa yang namanya kunut pada waktu sholat subuh itu adalah sunat ab'ad. Yang kalau seandainya ditinggalkan itu pakai sujud sahwi. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi adalah ketika ada di lokasi makbarah, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Ya. Para ulama memberikan pandangan, kenapa kok kemudian seperti itu? Lebih disebabkan karena hukum bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau masalah adab itu mesti muttafaq alaih. Ini sopan, ini tidak sopan. Ini muttafaq alaih. Oleh sebab itu saya tegaskan kepada panjenengan, kalau seandainya panjenengan misalnya ya berilmu, kata-kata sopan santun, kata-kata etika itu menjadi sangat penting untuk kemudian diperhatikan. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an ada kata-kata begini misalnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, Allah menyembuhkan saya. Siapa yang menyakitkan orang? Membuat sakit siapa? Ya Allah. Paham maksud saya? Ya. Yang menyembuhkan Allah. Yang membuat sakit apa kita? Enggak. Ta'adduban kepada Allah. Ketika hal-hal itu sifatnya mungkin menurut pandangan manusia itu adalah negatif, itu dinisbahkan kepada kita. Dan ketika itu sifatnya positif, dinisbahkan kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk saya tegaskan dalam konteks ini, kita mengambil ahmadu rabbillah khaira maliki. Ahmadu, memuji siapa saya? Rabbi, akan Tuhan saya. Rupanya Allah, Gusti Allah khaira maliki. Ya kan? Gusti Allah itu adalah khaira maliki. Kalau seandainya ini tidak memungkinkan disamakan dengan ini,
Tidak memungkinkan disamakan dengan ini. Karena posisinya ini adalah isim ma'rifat, ini juga merupakan isim ma'rifat. Bahkan yang kemarin kita tegaskan, lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Khaira maliki, bagaimanapun juga kita harus pahami bahwa khaira maliki ini adalah merupakan isim nakiroh. Karena dia dimudhafkan bukan kepada isim ma'rifat. Misalnya begitu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ya, masalah Ahmadu Rabbi ini tidak ada meskipun di sini adalah substansinya maf'ul bi, tapi di sini disebut sebagai mansubun alat ta'zim. Mansubun alat ta'zim, dibaca nasab alat ta'zim. Ya, bukan disebut sebagai maf'ulun bihi. Begitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Ahmadu memuji siapa saya? Rabbi akan Tuhan saya. Jadi mansub. Kenapa Ustaz kok tidak Rabba? Ini adalah al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Kalau seandainya al-mudhaf ilayya il-mutakallim, maka wilayahnya adalah takdiri. Inilah pentingnya, misalnya kita paham tentang anwa'ul i'rab. Ya. Jenis-jenis dari i'rab. I'rab itu ada yang lafzi, ada yang takdiri, ada yang mahalli. Lafzi itu apa maksudnya? Lafzi itu adalah i'rab di mana? Di situ terjadi perubahan i'rab, misalnya ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya memungkinkan untuk kemudian dideteksi secara kasat mata. Kalau takdiri sebenarnya ada tanda i'rab, tapi karena alasan-alasan tertentu maka tanda i'rabnya menjadi tidak bisa dilihat. Kapan itu terjadi? Apabila yang sedang kita i'rabi secara umum adalah isim manqus, isim maksur, dan al-mudhaf ilayya il mutakallim. Rabbi termasuk dalam kategori al-mudhaf ilayya il mutakallim. Karena demikian wilayahnya di sini adalah wilayah takdiri. Fathah yang ada pada Rabbi di sini adalah muqaddaratan. Itu semacam itu. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Jadi saya pesankan kepada panjenengan, wis punya ilmu, ya, merunduklah sampean. Jangan kemudian dangak sampean. Tidak disukai orang. Kalau seandainya diluk-diluk nyalahkan orang, diluk-diluk nyalahkan orang, nyalahkan orang. Ya, berpendapatlah seperti ulama-ulama dulu. Ra'yi sahihun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Ra'yi pendapatku adalah sahihun, benar, tapi yahtamilul khata', mengandung kemungkinan salah karena atas nama pendapat manusia. Wa ra'yu ghairi khata'un, pendapat selainku adalah salah, tapi yahtamilus shawab, mengandung kemungkinan benar. Jangan memonopoli kebenaran kalau seandainya itu atas nama mukhtalaf fih. Sudahlah, nggak usah terlalu diperberat itu ya. Mau sholat taraweh 20 rakaat, mau 8 rakaat, nggak usah diperberat itu. Ya kan? Sudah, itu mukhtalaf fih itu. Ya. Ya, kalau seandainya ada orang pakai talqin atau tidak pakai talqin, nggak usah terlalu diperberat di situ. Itu masalah mukhtalaf fih, itu biasa-biasa aja itulah. Ya, masalah tahlil, masalah apa? Jangan. Ya kan? Apakah pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, tidak usah terlalu diperberat lah. Biasa-biasa aja itu. Ya, begitu. Ra'yi sahihun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Kalau seandainya kita menyadari bahwa di situ ada perbedaan pendapat yang tidak memungkinkan untuk kemudian diselesaikan oleh kita karena itu masuk dalam kategori wilayah mukhtalaf fi, memang di situ dalilnya adalah dhanniyud dilalah, ya sudah, maka kita bisa fokus pada ekonomi umat, pada kesejahteraan umat dan seterusnya. Tidak energi kita habis gara-gara untuk bagaimana masalah memaksakan pendapat kita kepada orang lain yang sifatnya mukhtalaf fi itu. Ya. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Lafaz Allah jadi apa Ustaz? Memungkinkan untuk ditentukan sebagai badal, memungkinkan juga untuk kemudian ditentukan sebagai atful bayan. Memungkinkan juga ditentukan sebagai badal. Posisinya sama. Rabbi itu adalah Allah, Allah itu adalah Rabbi. Seperti yang sering saya katakan bahwa sebuah lafaz bisa dan memungkinkan untuk kita tentukan sebagai badal ketika lafaz itu adalah sejenis dengan mubdal minhunya, merupakan sebagian dari mubdal minhunya, atau lafaz itu adalah merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya, baru itu memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai badal. Lafaz Allah sama persis, sejenis dengan Rabbi. Rabbi adalah Allah, Allah adalah Rabbi. Meskipun kalau seandainya kita tentukan sebagai Allah sebagai badal, maka di situ adalah al-maqsud bil hukmi. Yang substansi itu adalah lafaz Allahnya. Ketika atau bayan, yang substansi adalah Rabbinya.
Begitu. Ya, al-maksud bil hukmi dalam ataf bayan itu adalah matbu'nya. Al-maksud bil hukmi dalam konteks badal itu adalah tabi'nya. Kalau seandainya ini bisa diadu ya. Perbedaan ya. Al-maqsud bil hukmi. Kalau dalam konteks badal, dalam konteks ataf bayan. Ya, dalam konteks ataf bayan atau dalam konteks badal, al-maksud bil hukmi adalah tabi', dalam konteks ataf bayan, al-maksud bil hukmi adalah matbu'. Sederhananya begitu. Jadi pada akhirnya kalau seandainya ngomong penekanan, ya memang pasti ada penekanan-penekanan. Oke, ya. Jadi tentang lafaz Allah memungkinkan begitu, antara Rabbi dan Allah posisinya sama, bisa ditentukan sebagai ataf bayan, memungkinkan juga dianggap sebagai badal. Badal yang dimaksud pasti kalau seandainya kita ngomong ataf bayan adalah badal yang kul min kul. Kesetaraan ataf bayan dengan badal itu ketika badalnya adalah kul min kul, bukan ba'dun min kul, bukan istimal. Kalau itu sudah nggak masuk dalam kategori ataf bayan. Ataf bayan itu adalah seperti yang saya katakan kepada panjenengan semuanya adalah tabi'un jamidun. Ya. Yushbihun na'ata, yang menyerupai na'at. Kalau seandainya kita menemukan sebuah misalnya mimma'in sodidin, sini ya, mimma'in sodidin misalnya, sodid itu artinya nanah, bukan isim sifat. Kenapa kok sepertinya na'at man'ud ini? Bukan na'at man'ud ini ataf bayan namanya. Tabi'un jamidun, ini yang paling penting. Gitu. Ya. Ya kalau dalam teori dasar kan jelas. Kalau dalam buku-buku kita atau bayan kapan terjadi? Yang pertama, al-laqab ba'dal ismi. Kalau seandainya ada laqab jatuh setelah isim, Aliyun Zainal Abidin, Aliyun Zainul Abidin, itu namanya ataf bayan. Ya, ataf bayan terjadi begitu. Utawa al-ismu ba'dal kunyah. Isim jatuh setelah kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu adalah lafaz yang didahului abun dan umun. Itu kunyah namanya. Abu Hafsin Umaru. Umaru di situ jadi ataf bayan. Kenapa? Umaru itu isim, jatuhnya setelah Abu Hafsin yang merupakan kunyah. Alam kunyah itu namanya. Gitu. Apalagi? Kemudian al-zahir ba'dal isyarati. Al-zahir ba'dal isyarati. Apabila ada isim zahir jatuh setelah isim isyarah. Hadat tilmidhu jamilun. Apalagi? Al-mausuf ba'das sifah. Kalau seandainya ada mausuf yang disifati man'ud ba'da sifah, jatuh setelah naatnya. Ya, jadi justru dibalik. Al-mausuf ba'da sifah. Gitu. Jadi kalau seandainya misalnya ja'a Muhammadun misalnya al-mahiru, ja'a al-mahiru Muhammadun misalnya begitu, itu namanya al-mausuf ba'da sifah. Awalnya adalah ja'a Muhammadun al-mahiru menjadi ja'a al-mahiru Muhammadun misalnya. Itu namanya al-mausuf ba'da sifah. Yang selanjutnya adalah al-mufassir ba'dal mufassar atau at-tafsir ba'dal mufassar. Jadi ada 5 tempat dan posisi kapan kita menentukan ataf bayan. Yang pertama itu adalah al-laqab ba'dal ismi, yang kedua itu adalah al-ismu ba'dal kunyati, yang selanjutnya itu adalah al-zahir ba'dal isyarati, yang selanjutnya adalah al-mausuf ba'dal sifah, yang selanjutnya adalah at-tafsir ba'dal mufassar. Itu adalah ataf bayan. Gambarannya begitu. Ataf bayan itu apa? Ataf bayan itu adalah pengatofan yang tidak dengan menggunakan huruf jar. Nah, selanjutnya sekarang khaira maliki. Kenapa kok dibaca khaira juga di sini? Ini tidak memungkinkan untuk disamakan dengan Rabbillaha khaira maliki karena statusnya sebagai isim nakirah di sini. Ya, isim nakirah di sini, bukan isim ma'rifat. Rabbi dimudhafkan kepada ya mutakallim, ini namanya isim ma'rifat. Lafaz Allah juga dimudhaf a'raful ma'arif. Jadi Rabbi dan Allah di sini adalah merupakan isim ma'rifat. Khaira maliki tidak memungkinkan jadikan sebagai na'at dari Rabbillah, yang memungkinkan ini ditentukan sebagai hal atau ditentukan sebagai isim yang dibaca nasab dengan pembuangan fi'il dan fa'il atau fi'ilnya. Amdahu khaira maliki. Kalau yang kemarin yang sederhana, a'ani khaira maliki. Begitu ya? Qala Muhammadun, ayo bareng-bareng. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Lagi. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki.
Ahmadu itu fi'il fa'il, hamida yahmadu, hamida nahmadu, hamida tahmadu, hamida yahmadu. Pakai hamzah mudhara'ah di sini. Selanjutnya, musalliyan, terus Nabiil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Lagi, musalliyan ala Nabiil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Lagi, musalliyan ala Nabiil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Dalam nazam itu juga kita kenal alif. Ini namanya. Ya, yang penting sampean paham gitu. Meskipun para pemula yang kita sasar dalam konteks pemirsa yang ada di rumah itu adalah pemula, tapi setidak-tidaknya paham. Ya. Alif yang ada pada lafaz syarafa itu disebut sebagai aliful isba. Ada juga yang mengatakan aliful itlaq. Ya, ini yang terkenal. Alif yang ada pada lafaz syarafa asalnya begini nih. Ya kan? Menjadi maf'ul bih dari mustakmilin asyarafa. Tapi ada alifnya di sini. Nah, begitu. Ini namanya kalau seandainya ditulis begini, itu adalah aliful isba yang ada pada bait-bait nazam begini untuk penyesuaian agar sama dengan al-Mustafa di sini. Ya kan? Secara tulisan sama-sama diakhiri oleh alif, maka didatangkan alif di sini. Alif semacam ini namanya aliful isba atau aliful itlaq. Jadi jangan kemudian itu dianggap sebagai alif tasniyah misalnya. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa misalnya. Ada begini. Jangan waffaqa. Enggak, ini aliful isba ini. Aliful itlaq di sini. Tidak sama sekali menunjukkan bahwa ini adalah isim tasniyah meskipun di sini adalah alif tasniyah meskipun di sini adalah fiil misalnya begitu. Ada aliful isba, aliful itlaq itu sama posisinya. Ada yang menyebut sebagai aliful itlaq, ada yang disebut sebagai aliful isba. Ya, begitu. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Di dalam penjelasan banyak juga yang mengatakan ini kalau seandainya dibaca syurafa juga bisa. Wa alihil mustakmilin asyarafa. Kalau syurafa itu berarti ini adalah merupakan bentuk jamak dari syarifun syurafa. Hamzahnya dibuang. Ya. Syarafa ini memungkinkan dibaca syurafa. Wa alihil mustakbilina syurafa. Syarif yang mulia-mulia semuanya. Begitu. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Memungkinkan? Ya, ada juga yang menawarkan ini di dhammah. Kalau di dhammah ini adalah merupakan bentuk jamak dari syarifun. Kalau seandainya di dhammah. Wa alihil mustakmilina syurafa. Memungkinkan dibaca syurafa. Syurafa, asalnya syurafa. Syarifun. Jamaknya adalah ini. Ya, jadi ini naat yang selanjutnya dari ali. Boleh. Ya. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyurafa. Memungkinkan. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Musalliyan, kalau seandainya kita ngerti sihat, musalliyan ya, hale maca selawat sinten Gusti Kanjeng Nabi, sinten Ibnu Malik 'alan nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi dalam keadaan membaca selawat. Siapa Ibnu Malik 'alan nabi atas Gusti Kanjeng Nabi al-Mustafa yang dipilih. Apa hanya pada Gusti Kanjeng Nabi? Tidak. Wa alihi dan atas keluarganya Gusti Kanjeng Nabi al-mustakmilina yang menyempurnakan asyarafa akan. Jadi maf'ul bih di sini. Kalau dibaca asyarafa menjadi maf'ul bih. Kalau dibaca asyarafa ini menjadi naat, maf'ul bihnya adalah dibuang. Ya. Anwa al-fadaili misalnya. Terjemahnya begitu. Kalau seandainya ini dibaca syurafa, anwa al-fadaili. Ada maf'ul bih yang dibuang, yang dikira-kirakan. Gitu. Yang paling penting ada pemahaman semacam itu. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa. Dalam keadaan membaca salawat 'alan nabi atas Gusti Kanjeng Nabi al-Mustafa. Ya. Yang dipilih wa alihi dan keluarganya Gusti Kanjeng Nabi al-mustakmilina yang menyempurnakan asyarafa akan kemuliaan.
Jadi maf'ul bih di situ. Ya. Penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Dalam konteks ini ada diskusi, kan? Ya. Apa maksudnya diskusi, Ustaz? Kenapa ya kok tidak ada taslim di sini? Musalliyan wa musalliman. Karena di dalam Al-Qur'an begitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sallu alaihi wa sallimu. Ada diskusi juga. Dipermasalahkan. Kenapa kok kemudian dalam bait ini ya Kiai Musannif tidak wa sallimu. Wasalliyan 'alan nabi kok tidak wa musalliman. Itu ada diskusi juga. Yang paling penting ada penyadaran. Disinilah kemudian ada yang menghukumi tidak makruh. Paham? Ada yang tidak menghukumi tidak makruh, ya, hanya mengucapkan sholawat saja, tidak mengucapkan salam kepada Gusti Kanjeng Nabi. Yang baik itu adalah di samping kita mengucapkan sholawat juga mengucapkan salam. Jadi Allahumma sholli wa sallim, yang enak itu begitu. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Yang jumhur yang menganjurkan itu adalah di samping kita bersholawat juga bersalam. Karena di dalam Al-Qur'an begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu anjuran itu shallu wa sallimu. Karena demikian kalau sholawat yang lengkap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu ada diskusi semacam itu. Ini adalah pintu masuk untuk kemudian kita faham tentang hukum bersholawat tanpa bersalam. Ada ikhtilaf, ada yang mengatakan tidak makruh, ada yang mengatakan makruh. Yang paling penting ini pintu masuk untuk menambah pemahaman kita bahwa di samping kita harus bersolawat juga harus bersalam. Ya, begitu. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa. Musalliyan 'alan nabi dalam keadaan bersolawat. Pentingnya sighat itu menjadi sangat. Ya. Shalla yusalli tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan, musallan, fahuwa musallin. Fahuwa musallin. Fahuwa musallin. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Fahuwa, kalau seandainya ditasrif, musallin. Asalnya begini. Musallin. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai tanwinul iwad. Ya, ini masuk dalam kategori isim mangkus. Apabila tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, harus dibuang. Iya lazimahnya. Karena di sini kebetulan berkedudukan nasab karena menjadi hal, maka di sini harus ditulis. Ya. Ya, pokoknya begitu. Saya minta kepada teman-teman fanatik, karena saya sedang serius mengkaji itu, oleh-oleh yang kemudian saya tulis atau saya analisis itu kalau bisa didengar oleh sampean. Kalau seandainya sampean membaca di agak kesulitan. Ya. Jadi perdebatan seperti memungkinkan dibaca syarofa, memungkinkan dibaca syurofa. Apa? Kenapa kok ada alifnya? Alif apa itu? Ya kita kalau seandainya nggak ngaji, nggak ngerti mungkin bahwa itu namanya aliful isba, itu adalah aliful itlab. Itu semacam itu, ya. Ya, tapi karena ada keterbatasan waktu, ya nanti Jumat, pokoknya setiap Jumat